FSCS Fasilkom Scholarship Career Series merupakan salah satu program kerja BEM Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur periode 2020-2021, di mana program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang beasiswa dan karir, tidak hanya kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, tetapi juga untuk jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat umum. Dengan tema Prepare Yourself for What Lies Beyond, FSCS dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni podcast, mini webinar, dan webinar nasional. Melalui FSCS Podcast, kita akan membahas perkembangan diri, self-knowledge, dan persiapan dalam ranah scholarship maupun karir, di mana akan kita diskusikan bersama dengan narasumber yang tentunya berpengalaman pada topik yang akan dibahas nanti. Dengan adanya podcast ini, diharapkan listeners memiliki kesiapan ketika memasuki dunia karir maupun menggapai impiannya meraih beasiswa. FSCS Podcast bisa kalian dengar melalui YouTube channel kami dengan nama akun Gedung Orange, dan informasi terkait FSCS bisa didapat melalui akun Instagram kami di @fscs.upnvjt. Jadi tunggu apa lagi nih? Grab your snack and enjoy the podcast. FSCS, prepare yourself for what lies beyond. Halo dan selamat datang di episode ke-6 FSCS Podcast bareng aku, Brian Syaputra. Waduh, sudah nggak kerasa, FSCS Podcast sekarang sudah masuk di episode yang ke-6. Padahal baru saja katanya kita baru buat FSCS Podcast ini. Sekarang sudah masuk episode 6. Dimana kita sudah bahas banyak hal ya. Mulai dari public speaking, kemudian personal branding, kemudian juga ada growth mindset. Jadi banyak sekali topik bahasan yang kita telah bahas di FSCS Podcast. Tapi tentunya sesuai dengan namanya FSCS Fasilkom Scholarship and Career Series, kita membahas mengenai topik-topik yang memang seputar dengan persiapan karir, kemudian dan juga persiapan beasiswa. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan mengenai bagaimana persiapkan keduanya, nggak perlu kemana-mana, FSCS juga hadir dalam bentuk webinar nih. Tanggal 29, tanggal 30 kita ada webinar yang membahas mengenai persiapan dari karir, kemudian juga pendaftaran beasiswa. Kita bahas semua di webinar FSCS. Dicatat di tanggal kalendernya 29 dan 30 Januari. Langsung dicatat hari Sabtu dan Minggu. Dan tentunya kita narasumber yang ada di webinar itu special grade. Jadi langsung aja daftar buruan. Kayak biasanya cek di IG kita di @fscs.upnvjt. Langsung aja dilihat posternya, langsung daftar mumpung masih ada dan juga gratis tentunya. Oke Pak. Cukup dengan promosi. Kita hari ini mau podcast, bukan mau webinar. Jadi episode ke-6 FSCS ini tentang apa ini Pak Ryan? Jadi FSCS Podcast episode 6 kita akan membahas mengenai suatu hal yang ya semua orang ya, semua mahasiswa, siswa itu mau ikut di hal ini. Jadi kita akan membahas mengenai kompetisi atau lomba. Tentunya kita juga mengundang narasumber yang aktif ya dalam lomba, yang baru saja ikut dalam satu lomba yang sangat bergengsi nih. Jadi lomba apa ini, Brian? Ada dari tim Sambada UPN Veteran Jawa Timur, ada Muhammad Faisal Rifki Arosyid dan juga Jeffrey Abdurrazak Ismail, Informatika Angkatan 2018 yang baru saja mengikuti kontes robot terbang Indonesia 2021 divisi Racing Plane. Gimana? Sangar kan ya? Kontes robot terbang Indonesia 2021. Gimana nih? Sampai apa? Gimana caranya? Tentunya listener ini penasaran dong dengan robot terbang itu gimana kan ya? Langsung aja kita panggil kepada narasumber kita, Mas Faisal dan Mas Jeffrey. Nah, ya. Mantap banget ya sih, kompaknya kelihatan nih, sudah gaya, belum masuk frame udah gaya. Sorry Mas Jeffrey, Mas Faisal. Yes, mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas, biar listenernya tahu dong siapa sih Mas Jeffrey dan juga Mas Faisal. Tim Sambada juga itu apa sih Mas? Gitu. Siap. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Jeffrey Abdurrazak Ismail dari Informatika 18. Nah, kebetulan di tim Sambada ini jadi ketuanya. Waduh, dan ketuanya selanjutnya ada
Saya Muhammad Faisal Rifki Ar-Rasyid dari Informatika Angkatan 18 juga, sama. Saya divisi apa? Divisi tukang gabus. Yoi, kadang tukang gabus. Ya, divisinya yang benar itu divisi desain dan juga analisis. Oh, divisi desain dan juga analisis. Oke, dari Mas Jeffrey dan Mas Faisal ini. Jadi ini anggotanya cuma Mas Faisal atau ada lagi nih Mas? Ini untuk tim Sambada ya Mas ya, bener ya? Ada sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya itu ada 6. 6. Ya. Oh, ada 6. Ada 6 Tapi ini. kan kalau kita 6 besar-besar masuk ke Nggak sini bisa ya nggak muat ya. masuk nomor ini ya bener. Ya, makanya kita cuma ngundang 2 guys. Makanya nggak ngundang banyak karena emang jumlahnya kan kalau orang 6 ya nggak bisa masuk dong. Oke, jadi kontes robot terbang Indonesia 2021 divisi Mas desain ya Mas tadi ya? Oh, divisi racing plane Mas. Kita divisi racing plane. Oh, yang tadi itu yang desain itu ya. Oh, ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga ya Mas ya mengenai KRTI Racing Plane. Karena kalau kita ngomong tentang KRTI ini kan listener ini banyak yang nggak tahu loh Mas. KRTI kok dekat sama RCTI kan ya? Kamu betul? Ya, KRTI itu singkatan dari Kontes Robot Terbang Indonesia, Mas. Jadi itu kontes robot yang ya terbang, tapi itu tingkat nasional gitu. Jadi di situ itu ada macam-macam, ada banyak bidang sih sebenarnya itu. Ada kemarin tuh ada salah satunya ada racing plane, ada juga VTOL atau vertical take off dan juga landing, sama fixed wing, sama juga ada itu riset teknologi development. Nah, jadi banyak sekali ya Mas ya bidang lombanya gitu ya. Iya, kalau secara singkatnya itu KRTI pertama dikembangin sama ITB. Nah, jadi kayak lombanya namanya UNIF gitu. Terus habis itu karena dilihat cukup proper, akhirnya diambil alih sama Kemendikbud. Akhirnya sekarang tahun 2021 dihandle sama Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi itu yang ngehandle berbagai lomba kayak KRTI ini, kontes robot terbang, terus habis itu ada KRI, kontes robot Indonesia, dan masih banyak lomba lainnya. Oke. Kalau dari tim Sambada sendiri Mas, itu emang baru dimulai sama Mas Jeffrey sama Mas Faisal atau dari dulu emang dari UPN ada nih Mas? Dari tim Sambada lainnya mungkin yang ikut KRTI gitu. Wah, gimana ini Mas? Oke. Kita mulai dari mana? Dari mungkin panjang flashback ke 2019 ya. Ya, bisa dari situ dulu. Oke. Jadi gini, dulu di tahun 2019 itu tiba-tiba ada sebuah pengumuman dibuka untuk riset robot. Nah, iya, itu sama dosen. Terus akhirnya kita daftarlah ke situ. Awalnya ya nggak ada gambaran sih mau jalan ke robot apa, robot darat, rover atau amfibi atau apa gitu kan ya. Itu akhirnya daftar, kemudian ada seleksinya, seleksi wawancara sama desain alat sederhana. Itu. Terus habis seleksi diterima beberapa orang. Waktu itu anggotanya masih 3. Nah, terus kita dikasih tahu goals-nya apa tim ini. Goals-nya itu bikin pesawat atau robot terbang yang nantinya itu dikonteskan ke KRTI. Nah, waktu itu kan kita riset tanpa basic apa-apa dari nol, nggak tahu pesawat itu bikinnya gimana, apa aja yang dibutuhin. Setelah itu kita kekurangan anggota. Nah, akhirnya kita coba-coba lagi cari anggota yang proper, nambah 2.
Sekarang jadinya 5. Ya, terus habis itu karena ada beberapa hal lagi, kita nambah 1 lagi jadi 6. Oh. Tuh. Nah, kebetulan kita ini tuh generasi pertama. Generasi pertama ini periode jabatannya 2019-2022. Jadi kita yang mulai dan juga yang mempelopori. Jadi lama ini Mas prosesnya ya. Benar sekali. Kita aja bisa nerbangin pesawat itu setelah riset 2 tahun. Iya, benar. 2 tahun baru bisa terbang. 2 tahun baru bisa terbang. Belum yang lain itu Mas ya. Bener. Barusan terbang langsung ikut kontes. Lawannya kelas-kelas ITB, ITS. Itu pengalamannya berapa tahun sih? Puluhan tahun. Ya kita yang masih ya bocil-bocil gitu masih baru belajar terbang gitu. Iya. Musuhnya sekelas kaca. Istilahnya ini Mas ya, Pak. Bondowani artinya Mas ya, langsung gas aja gitu, lomba. Padahal ya belum siap gitu, musuhnya persiapannya udah generasi kita baru hadir, baru lahir langsung ikut. Bisa terbang. Apalagi ITB itu hitungannya ibunya ya. Ibunya KRTI. Jadi pengalaman banget gitu Mas ya untuk KRTI sendiri itu. Jadi dari tim Sambada Mas ya, dari Sambada ini kan buat pesawat terbang Mas ya, bener ya, pesawat terbang. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan tepatnya aircraft. Juga bisa dijelaskan juga sih Mas. Hasilnya dari 2 tahun lebih Mas, risetnya gitu Mas. Tentang apa, kemudian bagaimana sih cara kerjanya gitu. Secara singkat aja nggak apa Mas. Biar teman-teman bisa nggambar lah, oh dibuat aircraft seperti ini kayak gitu. Kalau produk-produknya kita ya berarti ya? Iya, produk-produk dari tim Sambada nih. Ini bisa agak dicondongin dikit ya? Oh yang apa? Nah. Wah, ada pesawatnya itu. Ini satu contoh aircraft kita. Ini pesawat fixed wing kategorinya. Nah, kalau produk yang lain itu ada drone. Drone-nya yang hexacopter, yang paling-palingnya 6. Oh, paling-paling 6. Iya. Sejauh ini masih 2 jenis ini sih yang kita develop. Tapi 2 jenis ini tuh ya sudah berbagai macam istilahnya banyak seleksi alam misalnya. Jadi modelnya kan kalau kita terbangin itu kan nggak bisa langsung sukses gitu kan. Berarti kan harus ada jatuh, hancurnya, rusaknya gitu, perbaiki lagi. Kita tuh ada berapa sih? Udah bikin berapa model berarti sampai ke model pesawat ini. Ya. Tapi kalau model besarnya itu ada 3. Yang pertama itu yang kayak pesawat yang kalian naikin, yang punya badan pesawat komersial gitu Mas. Iya, yang ekornya belakang ada berdirinya. Oh ya. Ya itu yang pertama kedua. Boleh. Mungkin bisa diambilin ya. Nih. Itu yang versi pertama. Versi pertama. Versi pertama kita ini, versi Alpha. Ini nggak bisa terbang. Ya. Ini kayak Tamiya. Jadi dulu itu ada ceritanya dulu. Yang pertama kali kita bikin ya. Yang pertama kali dibikin yang 3 orang itu ya ini. Jadinya ini tuh model yang pertama kali langsung kerjain itu yang ini. Ya kita jajan model, kita langsung kerjain ini. Mentok, nggak bisa terbang. Gimana ya? Kita kan istilahnya kan ya. Jadi istilahnya kan kalau bikin pesawat itu yang dipertimbangin itu banyak. Jadi istilahnya kan mulai dari aerodinamikanya, terus habis itu sumber dayanya, jadi istilahnya kan komponen masuk ke robotikanya, dan juga satu lagi itu algoritma kalau misal kita bidangnya juga. Jadi istilahnya kayak gitu. Bidangnya kita itu Mas, algoritma itu kan bidangnya anak teknik komputer itu kan di situ algoritma. Luar biasa sih Mas, mulai dari awal soalnya kan ya.
Benar. Yang Jadi kan perjalanannya itu singkat. Dari perjalanan yang cukup singkat sih Mas. Kalau kita ngomong kan cukup singkat. Kalau dari Iya, orang-orang kalau kita ngomong dari Bali. umrah sebelah itu kan Sebelah. bertahun-tahun udah Mas ya. Kita kan baru 2 tahun lah Mas. Kita ngomongkan ya 2 tahun 3 tahun. Itu yang di ini Mas, yang dimasukkan di KRTI yang mana Mas? Dari pesawat ini. Yang di belakang gitu. Yang Orang itu. Si Oren. Ini buat KRTI. Ini masih ada Ini masih ada komponennya. Ini CP kita, terus yang di sini nih ID buat KRTI. Masih ID pesawatnya ini. Masih belum dilepas sampai kontes kemarin. Wah, ini kelihatannya dari desain warnanya ini ada yang menonjol ini, warna oranye. Mengikuti ini Mas, fakultas ini Mas ya. Iya, ayo itu. Mengikuti fakultas, makanya warna oranye guys. Ya mungkin kalau teman-teman nggak tahu ini ya, Fakultas Ilmu Komputer Informatika kan dari informatika. Jadi Fakultas Ilmu Komputernya UPN itu coraknya itu pasti dengan warna oranye gitu. Makanya pesawat terbangnya itu warna oranye. Tapi emang luar biasa sih Mas ya, dari informatika. Kalau asal kita emang nggak belajar nih Mas, kayak masalah drone itu kan di luar ini ya Mas, di luar mata kuliah kita sebenarnya Mas. Kalau masalah bener banget itu. Ya kalau dibilang ya susah-susah gampang, soalnya kita kan harus belajar lagi di luar bidang kita gitu. Dan tambahnya kita belajarnya mandiri. Itu yang sulit. Ya itu. Kalau kita kan kalau misal belajar kuliah aja ya berarti kan udah ada dosen, tinggal kita belajar aja. Ini ya cari materi sendiri, pilah sendiri, implementasikan sendiri, evaluasi sendiri. Yo, itu yang bikin gini. Geleng-geleng. Makanya jadi prosesnya itu lama karena emang ya gimana dari merintis itu kan emang sulit ya Mas ya. FSCS ini juga merintis soalnya Mas, makanya wah sulit banget ya bikin acara, ini bikin drone apalagi kan emang luar biasa sih Mas. Memang merintis itu suatu hal yang tapi nanti bakal diingat siapa perintisnya. Oh yes. Jadi mungkin kalau kita ngomong tentang hambatan nih Mas ya, hambatan dari ikut lomba KRTI ini mungkin dari segi pengalaman ya Mas ya. Segi pengalaman emang dari tim Sambada ini cukup kurang karena emang dari awal kan Mas ya. Tapi mungkin kalau dari Mas sendiri, yang lain nih Mas ya, dari segi pengalaman, apakah ada hambatan lain Mas yang buat pembuatan pesawat aircraft ini lama gitu Mas? Yang buat lama itu apa sih? Kemarin tuh resource materi. Iya. Soalnya kan di zaman kita tahun 2019 sampai 2020-an itu jarang banget orang yang nge-share materi tentang pesawat di internet. Kayak YouTube, paper, langka banget. Dan kalau ada itu pun ada aspek yang disembunyiin. Gak dipaparkan semua. Kan kita karya sendiri Mas ya. Ya, ini kayaknya sesuai tutorial. Lempar, wih. Kok gak bisa jalan? Iya, apa ini? Kemarin Nah, itu. Tapi enaknya sekarang sejak 2021 awal-awal ya. 2021 awal itu mulai banyak banget materi di internet. Mulai tutorial YouTube, website, terus paper-paper itu udah banyak. Ya, itu sudah mulai banyak. Jadi istilahnya kan kita apa ya, kalau dulu itu belum ada divisi desain dan juga analisis. Jadi istilahnya kan karena kesulitan itu materi dan juga gimana ya, ilmunya itu kan kurang. Jadi istilahnya kan ketika sudah banyak itu kan harus ada yang gimana ya, untuk bisa menelisik mana sih ciri-ciri yang bisa terbang dan juga buat kita itu bisa manipulasinya itu gimana. Jadi source yang mana yang bisa dipakai gitu Mas ya istilahnya. Benar. Source mana yang enggak gitu. Tapi dari waktu yang lama kemudian ke hambatan yang lainnya, pengalaman kurang, kemudian source materi juga kurang. Kalau dari Mas Faisal sama Mas Jeffrey ini pernah nggak merasa kayak, aduh
gimana ya, mau ngelanjutin, capek udah kuliah, ikut yang lain gitu kan ya. Pasti ada pikiran seperti itu apa enggak? Karena emang Sejak ikut 2 tahun yang lalu. itu kan lama Mas gitu ya, lama, membutuhkan biaya, tenaga gitu. Iya, jadi share pengalaman pribadi aja ya. Kayaknya tahun 2020-an kita mulai awal. oh iya mulai awal lah. Mulai awal kita udah pesimis banget. Udah nggak enak kayaknya sama dosen-dosen. Udah dibiayain, dikasih waktu, kasih fasilitas, tapi nggak bisa terbang. Kita itu sempat bilang ke dosen, maaf Pak ya, kita belum bisa maksimal. Kayak udah menyerah gitu, give up. Tapi ya untungnya dosen kita sportif banget. Waktu itu aku masih ingat motivasi dari salah satu dosen kita. Katanya gini, loh gak apa-apa, gagal itu wajar. Orang yang menciptakan lampu pun nggak bisa sekali coba jadi. Mungkin kalau dia cobanya 1000 kali, kalian harus coba 1002 kali lah, baru bisa terbang. Yang penting coba terus saja, nggak usah nyerah. Dan ternyata omongan beliau benar. Jadi kan Untungnya nggak 1002 lah Mas ya. Kalau 1002, waduh pesawatnya berapa kali tuh rusaknya. Loh, Ya, ini berkali-kali nih. Ini ada lagi juga ya. Istilahnya kan setiap kali tes itu ya, selain itu, meskipun sudah bisa terbang, kita juga masih ada hambatan-hambatan yang lain. Itu kita pernah ada, ini pesawat ini pernah itu jatuh sampai hancur berkeping-keping bisa aja. Nah, itu sudah pernah kita alamin. Masuk ke rawa-rawa, itu sudah pernah sekali. Masuk ke perumahan sebelah, belakang UPN, Purimas sekali. Kali Purimas. Nabrak gedung fisik 2 kali apa 3 kali. Sering. Hampir ke rektorat, hampir masuk ke rektorat, sudah hampir 1 kali. 1 kali, iya. Hampir, soalnya kita udah sekuat tenaga ngejar itu sudah, udah mau ke rektorat itu. Jadi kita tangkap, itu sambil ngelus-ngelus data gitu, alhamdulillah gak sampai masuk ke rektorat. Kalau masuk beda ceritanya. Kira mainan, bukan riset itu Mas. Kamu mainan di sini. Nah, itu mungkin untuk ini Mas ya, mulai dari awalnya bagaimana proses pembuatannya. Ketika di KRTI-nya sendiri Mas, mungkin cerita juga kayak ketika ikut lombanya itu seperti apa Mas? Dredeg atau gimana gitu? Kan luar biasa nasional itu Mas ya. Benar. Kan lombanya itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu proposal. Proposal ini ya kita bikin, terus habis itu pokoknya revisi banyak kali, ngalang-ngalain revisi. Sampai oke, semua dosen pembimbing oke, baru upload. Ya. Terus habis itu pengumuman ternyata lolos. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah Jadi sudah seneng itu. Terus lanjut tahap kedua. Tahap keduanya itu interview. Cuman perwakilan 1 orang aja. Dan itu kita jawabnya juga, Kak. Iya, sejujurnya. Iya, sejujurnya. Itu perwakilan siapa Mas? Dari Mas Jeffrey atau ada yang lain? Kebetulan saya. Ketua soalnya, maju ketua. Interview. Kayaknya sebutannya lebih cocok tumbal daripada ketua. Ya, habis itu pengumuman lagi, ya gak nyangka ternyata lolos. Alhamdulillah. Kemudian tahap final, habis itu kan tahap final. Dan
ternyata karena kondisi pandemi ini, kita sebagai peserta juga nyambi jadi panitia. Jadi gini. Wah iya, ini udah beli. Jadi Jadi peserta panitia gimana ini maksudnya? Nah, jadi gini, ceritanya itu finalnya itu kan diadakan secara online. Iya benar. Jadi kan istilahnya berarti kita harus kalau nerbangin pesawat ya, berarti kan harus nyiapin pesawatnya, nyiapin alat-alatnya, jadi misalnya nyiapin komponennya dan juga nyiapin tempat. Nah, itu tambahan yang satu lagi, apa? izin. Tempatnya ini itu harus ada izin. Izinnya itu banyak. Jadi kan misalnya kalau satu tempat ya, misalnya contohnya kayak ada di tahun kemarin tuh Dendi Lanut punyanya AL di Pasuruan apa Grati. Nah, ya itu. Kalau semisal berarti kan diurus sama panitia. Berarti kan semua perizinan nanti semua gitu sudah selesai. Jadi sebenarnya peserta itu datang, oke, administrasi sudah selesai. Berarti kan kita langsung tinggal lomba saja. Ya lomba betul. Berarti kan kalau ini kita harus nyiapin lapangannya juga, perizinannya juga, persyaratannya itu, waduh, luas lebih dari 200 meter. Tidak ada halangan apapun seperti pohon, tiang, kabel dan lain-lain. Benar-benar pesawat ya Mas ya. Ya, terus habis itu crash lagi sama Juanda. Kan ini ada aturan ya. Aturan buat nerbangin pesawat. Yang pertama, jarak antara 0 sampai 15 kilo 0 sampai 5 kilo dari bandara tak boleh nerbangin apapun. 5 sampai 12 kilo dari bandara boleh nerbangin tapi harus ngurus notam izin ya ke bandara terdekat. Dan kalau izin itu di ACC nanti waktu kita terbang sesuai izin itu ketinggian tidak boleh 200 meter. Terus diawasi sama orang bandara sama orang AU selama penerbangan. Ya, makanya itu. Nah, terus 15 sampai pokoknya 15 ke atas itu baru bebas aturan. Boleh terbang tanpa izin. Nah, itu kita susahnya. Di mana daerah Jawa Timur yang bisa terbang tanpa izin, luas, gak ada halangannya. Gimana yuk? Itu juga ya, informasi keluarnya itu juga itu ternyata setelah final itu diumumkan gitu loh. Jadinya itu gimana ya? Kita harusnya juga itu waktunya terbatas banget. Gak bisa bayang coba. Sulit lah gitu ya. Kalau gitu emang sudah semifinal, terus kita sudah siap, tinggal berangkat ke di Bandung namanya ya, gitu ya, kalau gitu tempatnya ya. Ke RTI ya kalau offline sebenarnya. Di Bandung gimana? Kalau offline? Iya, kalau offline kita di Bandung. Di Bandung kalau gitu ya. Tempat fasilitas. Di fasilitas di Bandung ternyata harus di tempat masing-masing. Saya bayanginnya tuh sudah mau ke Bandung, ternyata baru dibilangin akhirnya itu udah mau lolos itu malah diambang gagal karena masalah tempat gitu toh. Situ sing susah. Kemarin ada juga tim Univ sebelah itu nerbangin di kebun tebu. Wah, ini ceritanya nggak tahu ya. Kenapa mereka pilih kebun tebu? Tahu kan tebu itu tinggi-tinggi kan? Ya seorang 2 meteran lah ya. Dan itu pasti ngalangin sinyal. Terus habis terbang bisa take off nggak bisa landing. Bisa terbang nggak tahu landingnya di mana. Hilang udah. Sinyal loss, nggak ada sinyal GPS lagi, wes nggak bisa tahu di mana itu tempatnya pesawatnya. Ya mungkin sekalian bisa di ini di kelas di laut gitu.
bisa take off, turunnya di laut, hilang udah. Wah, ikhlasin aja. Aduh, jadi ceritanya itu memang ini ya Mas, memang sulit dari awal itu sudah sulit, sudah masuk ke lombanya itu ternyata juga tambah sulit. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya selesai kan harusnya Mas ya? Kan kalau sudah di sini sudah selesai ya. Bisa kalau gitu. Iya dong. Selesai, tapi cuma sebatas finalis. Iya. Iya, Ya, kalau semoga di ngomong sih tahun-tahun depan ceritanya bisa sih Mas, juara yang lah paling bagus kan ceritanya. Amin kalau gitu Mas, amin semoga. Kan ini masih ada tahun berikutnya lah Mas, sebagai perintis kan ini Masnya ini kan membuat istilahnya kan pondasi dulu buat tahun selanjutnya. Siapa tahu tahun selanjutnya dari UPN bisa menang KRTI kan luar biasa itu Mas. Amin. Amin. Ya bener Ya, gak doain menang juga gitu. ketika kita bisa regenerasi dengan lancar juga. Jadi saya kan kita juga lagi cari calon buat menggantikan kita ya. Soalnya kan iya tahu sendiri lah sudah tua-tua. Iya. Mungkin Mas Bray mau join? Wah. Call me Mas, ada nomor teleponnya enggak? Siap. Mungkin ini Mas bisa sharing juga ya. Sharing kan ini kan sebuah lomba yang memiliki waktu yang lama, proyeknya lama gitu, membutuhkan waktu tenaga dengan hambatan seperti itu. Dari Mas Faisal, Mas Jeffrey juga itu mungkin bisa ini Mas memberikan advice gitu ke listener juga yang mengikuti lomba yang mungkin juga membutuhkan waktu yang lama gitu Mas. Advice-nya seperti apa biar tetap termotivasi gitu Mas. Mungkin kita kutip dari dosen tadi ya. Kalau kalian gagal di percobaan ke 1000, mungkin kalian bakal berhasil di percobaan ke 1002. Yang penting jangan menyerah. Terus coba lagi. Meskipun ke 1002 masih belum berhasil, coba lagi terus. Mungkin 1003 apa 1004. Jadi artinya kata mutiaranya tagline-nya dari tim Sambada itu ya Mas ya. Coba terus sampai berhasil. Kerja tipes. Sangat luar biasa sih. Ceritanya emang dari awal. Kalau saya dulu kemarin itu ini saat ospek itu emang dilihatin tim Sambada ada yang bisa pesawat terbang gitu. Ospek atau awal pelajaran mata kuliah gitu. Tunjukin tim Sambada bisa terbang gitu. Wah keren ya bisa terbang pesawat gitu. Tapi kalau kita ngomong dari hasilnya memang kayak keren gitu kok, keren. Tapi kalau kita ngomong prosesnya ya butuh waktu yang sangat lama dan usaha gitu Mas ya. Emang nggak kepikiran mungkin Mas ya. Waktunya lama kemudian usaha kok gini. Jadi ya selain sama itu juga tekanan dari dosen pembimbing juga, teman-teman itu juga sebenarnya kan juga gimana ya, tekanan sosial itu pasti ada. Berekspektasi gitu. Jadi kan ya ditanyain loh, kapan bisa terbang pesawatnya? Di lain sisi gitu loh. Ya kurang bisa miber kan. Jadi sampai capek itu kalau gimana? Kalau pengen nabok ya, pengen gitu. Tapi kan yang sebenarnya yang paling gimana ya? The best comeback itu adalah dengan memberikan hasil. Alhamdulillah dengan adanya 2 tahun ini kerja kita bisa terbang, bisa ikut KRTI. Langsung final. Alhamdulillah. Jalan. Sekarang yang tanya-tanya gitu ya, ikut, akhirnya ikut tepuk tangan juga. Ikut tepuk tangan. Kemarin nanyain miber nggak? Miber enggak. Ya, sangat saya sendiri speechless ya Mas kalau ngomong dengerin bagaimana perjalanan itu speechless lah Mas. Memang top lah untuk tim Sambada ya. Semoga kan teman-teman dengerin listener ya di tim Sambada juga mau regenerasi. Mungkin kalau yang berminat dalam dunia ya robot dan juga mau miliki passion di sini ya bisa lah hubungi Mas Faisal sama Mas Faisal dan Mas Jeffrey untuk masalah ikut tim Sambada gitu.
Awalnya emang belum sempet, ya bisa lah sharing-sharing sedikit lah ke Mas Jeffrey sama Mas Faisal. Emang bisa cek sayang. di website kita. Oh, ada websitenya, Mas? sambada.upnjatim.ac.id. Oh, bisa nanti Coba di ya, description nanti kita taruh juga mungkin websitenya dari Tim Sambada. Kalau dari Mas Jeffrey sama Mas Faisal sendiri ada media sosial mungkin yang bisa dihubungi? Gitu? Cari di IG itu saya @jeffreyismail. Waduh, Jeffrey nggak ada spasi. Ada spasi. Kalau Mas Faisal. Waduh, aku nggak seberapa aktif di media sosial ya tapi. Nah, memang nggak punya. Oh, emang nggak punya. Oke. Ya bisa kalau itu lihat Mas Jeffrey gitu ya. Ya nanti memang... tak sampaikan. Juga. tak sampaikan. Ya. Kalau ada salam-salam titipnya ke aku aja, tak sampaikan kok. Ya, siap. Salam ke Mas Faisal. Langsung aja, sapa langsung aja. Ya, sangat luar biasa sih ceritanya. Sangat menginspirasi dari cerita tadi Tim Sambada. Tapi sayangnya nih listener, waktu kita sudah habis. Makanya tadi sudah nanya CP-nya di mana nih, mau hubungi siapa? Tentunya waktunya sudah habis. Yang mengingatkan lagi untuk listener yang dengerin di rumah, mau di jalan, mau dimanapun berada, kalau FSCS itu nggak hanya ada di podcast nih. Kayak Tim Sambada yang progresnya lama, FSCS juga ingin membantu teman-teman dalam progres untuk meraih beasiswa dan juga prestasi dan juga di karir tentunya. FSCS hadir dalam bentuk webinar. Jangan lupa tanggal 29 dan tanggal 30 kita ada webinar yang membahas mengenai beasiswa dan juga perjalanan karir. Bisa di input di kalendernya, jangan lupa dicoret kalendernya 29 dan tanggal 30. Langsung aja daftar. Jangan lupa cek di FSCS di IG @fscs.upnbjt. Dan juga cek juga Gedung Oren di YouTube, di subscribe, di like. Jangan lupa karena kita banyak sekali informasi yang pasti akan membantu teman-teman nanti ke depannya nih. Terima kasih Mas Faisal, Mas Jeffrey dari Tim Sambada. Terima kasih banget sudah mau join di FSCS Podcast. Yuk, sama-sama Mas. Oke, terima kasih juga teman-teman listener yang ada di rumah. Terima kasih sudah join di sharing kita bersama Tim Sambada. Semoga yang disampaikan sangat bermanfaat dan juga motivasi teman-teman untuk meraih prestasi, terutama dalam kompetisi dan lomba-lomba berikutnya. Saya Brian Saputra, mohon undur diri. Terima kasih. Jangan lupa ikut terus FSCS, prepare yourself for what lies beyond. Thank you. Bye-bye.